Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini untuk kuliah teknik laboratorium akan membahas mengenai pengukuran temperatur atau suhu dan juga pH. Baik, langsung kita mulai saja. Pengukuran suhu atau temperatur biasanya sering sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa sekarang, ketika masa pandemi virus COVID, sehingga kita diwajibkan untuk melakukan pengukuran atau pengecekan suhu, terutama pada suhu tubuh kita untuk mencegah penyebaran si virus ini. Misalnya saja ketika kita melakukan aktivitas untuk kegiatan sehari-hari, ketika kita masuk ke dalam suatu pertokoan untuk membeli barang-barang kebutuhan kehidupan sehari-hari kita, biasanya sebelum masuk ke dalam pertokoan kita akan dicek terlebih dahulu suhu tubuh kita oleh petugas yang bertugas pada saat itu. Nah, selain ketika kita masuk pertokoan, ketika kita mau ke tempat yang banyak orang, pada instansi yang memang melakukan pelayanan untuk banyak orang, misalnya juga ketika kita mau ke bank untuk melakukan transaksi keuangan, biasanya kita juga akan sebelum masuk kita akan dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Nah, selain di dalam kehidupan sehari-hari, pengecekan temperatur atau suhu itu juga sering sekali kita lakukan di dalam laboratorium. Misalnya saja ketika kita melakukan pekerjaan di lab seperti praktikum maupun penelitian yang mengharuskan kita untuk melakukan pengecekan temperatur suatu zat atau suatu larutan dalam penelitian atau dalam praktikum. Di samping itu, juga kita melakukan yang namanya pengukuran pH atau kadar keasaman suatu zat atau suatu larutan dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Seperti ketika kita mau membuat larutan, kita harus mengecek berapa pH-nya, sehingga kita memerlukan pengukuran pH suatu larutan tersebut. Nah, di sini yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah pengukuran temperatur atau pengukuran suhu. Nah, apa yang dimaksud dengan temperatur atau suhu? Temperatur atau suhu ini merupakan suatu ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau suatu zat yang diukur. Jadi ketika kita bicara suhu, di situ kita pasti akan terpikir bahwa suatu zat atau suatu benda itu pasti kita akan berpikir bahwa suatu benda tersebut itu termasuk panas atau termasuk dingin. Nah, panas dinginnya suatu benda ini biasanya berkaitan dengan energi kinetik atau kecepatan atom atau molekul yang bergerak yang terkandung di dalam suatu zat atau di dalam benda. Jadi semakin besar energi kinetiknya yang ada di dalam benda tersebut, maka semakin besarlah juga temperaturnya. Tapi ketika energi kinetik pada suatu zat atau suatu benda tersebut itu semakin kecil, maka biasanya temperaturnya akan semakin kecil pula, jadi semakin dingin. Nah, untuk konsep pengukurannya, temperatur biasanya didapatkan dari hasil suatu pengukuran zat atau benda dengan alat tertentu. Nah, alat yang digunakan untuk pengukuran temperatur biasanya dinamakan dengan termometer. Pengukuran suatu temperatur ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Untuk secara kuantitatif, biasanya kita hanya merujuk pada seberapa panas atau dingin suatu benda atau suatu zat tersebut. Biasanya dapat kita rasakan dengan kulit kita. Jadi ketika kita mau mengukur temperatur suatu zat atau benda secara maaf, ini salah. Untuk yang ini secara kualitatif ya.
secara kuantitatif. Ya, jadi pengukuran temperatur dapat kita lakukan secara dua, yaitu kualitatif maupun kuantitatif, dimana kalau untuk pengukuran secara kualitatif itu kita hanya merujuk kepada seberapa panas atau dinginnya dengan indera perasa kita, yaitu dengan kulit kita biasanya. Ketika kita mau mengukur suatu temperatur dari air misalnya, ketika kita mau menggunakan pemanas air untuk mandi misalnya. Jadi ketika kita mau mengukur apakah sudah cukup panas ataukah masih terlalu dingin, itu biasanya kita menggunakan indera berupa kulit kita. Di situ kita dapat merasakan panas, dingin, hangat maupun sejuk. Dan untuk yang kualitatif ini tidak dapat digambarkan atau tidak dapat dituliskan dalam bentuk angka. Sedangkan pengukuran temperatur secara kuantitatif ini biasanya menggunakan alat yang dia dinyatakan dalam angka dan juga memiliki satuan. Untuk pengukuran suara secara kuantitatif ini dia lebih detail ya. Jadi tidak hanya dapat merasakan suatu benda ini apakah dia panas atau kan dingin, akan tetapi kita mendapatkan angka seberapa panas atau seberapa dingin zat atau bahan yang kita ukur. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam pengukuran kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam angka dan memiliki satuan. Nah, satuan untuk temperatur di sini secara internasional atau satuan internasional untuk temperatur itu biasanya dinyatakan dengan dengan skala Kelvin atau dengan skala derajat Kelvin. Nah, untuk satuan temperatur atau satuan dari suhu sendiri itu sebenarnya ada 4, yaitu yang pertama tadi berdasarkan satuan internasionalnya, yaitu dinyatakan dengan derajat Kelvin, lalu ada derajat Celcius yang digunakan di Indonesia sekarang ini, lalu ada derajat Fahrenheit, dan juga ada derajat Reaumur. Masing-masing temperatur memiliki batas bawah dan batas atas yang berbeda-beda. Untuk termometer menggunakan skala Celcius, batas bawah dari termometer ini adalah 0 derajat Celcius, sedangkan untuk batas atas maksimal batas atas temperatur pada termometer ini dia adalah sebesar 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk termometer Fahrenheit dia memiliki batas bawah 32 derajat Fahrenheit dan batas atas 212 derajat Fahrenheit. Nah, berbeda juga apabila kita melihat pada temperatur termometer Kelvin bahwa dia memiliki batas bawah yaitu yang lebih besar, yaitu 273,15 Kelvin atau 273 Kelvin biasanya. Lalu untuk batas atasnya 373,15 Kelvin atau 373 Kelvin. Dan untuk Reaumur juga dia memiliki batas yang berbeda dengan batas bawah sebesar 0 derajat Reaumur dan juga batas atasnya sebesar 80 derajat Reaumur. Nah, ini untuk beberapa satuan dari temperatur dapat kita lihat untuk mengkonversi suatu ukuran satu satuan dari suhu ini kita dapat melakukan berdasarkan tabel yang ini, dimana misalnya ketika mau mengubah Reaumur menjadi Celcius kita menggunakan rumus ini. Jadi berapa derajat Reaumur dimasukkan ke dalam rumus ini untuk mendapatkan skala Celcius. Misalnya saja di sini diketahui Reaumur. Apabila dikonversikan menjadi Celcius, maka akan dimasukkan ke dalam
rumus ini, yaitu 5/4 dikali skala pada Reaumur, yaitu 100 di sini. Sehingga didapatkan Celsius. 5 kali 5 di sini didapatkan sebesar 125 derajat Celcius. Jadi untuk mengkonversikan satuan temperatur dari berbagai satuan yang berbeda ini, kita dapat menggunakan rumus yang tertera pada tabel ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat-alat ukur. Nah, apa saja sih alat-alat ukur atau alat-alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur suatu temperatur atau suhu? Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur, terutama secara kuantitatif ya di sini. Kalau secara kualitatif kan hanya menggunakan satuan panas atau dinginnya saja. Untuk secara kuantitatif, kita dapat mengukur temperatur zat atau benda menggunakan yang namanya termometer. Nah, pada termometer ini dia memiliki dua titik tetap pada tekanan 1 atm, yaitu ada titik atas yang berupa titik didih air, dan juga ada titik bawah yang berupa titik lebur es atau biasanya disebut dengan titik beku air. Nah, pada termometer ini biasanya berisi zat cair yang bersifat termometrik, yaitu suatu zat yang biasanya akan terjadi perubahan fisika ketika dipanaskan atau didinginkan, sehingga dapat berubah-ubah untuk menunjukkan skala pada termometer. Nah, jenis alat ukur suhu di sini untuk termometer memiliki beragam sekali jenisnya ya. Untuk berdasarkan dari fungsinya, di sini ada 6 termometer yang kita bahas. Apakah ada termometer lain selain 6 ini? Sebenarnya ada, cuma di sini kita akan lebih banyak membahas mengenai yang sering kita pakai, baik itu di kehidupan sehari-hari kita maupun di skala laboratorium, khususnya di biologi. Ya, 6 termometer tersebut, yang pertama yaitu termometer batang, lalu ada termometer digital, termometer klinis, termometer ruang atau termometer dinding, termometer inframerah, dan juga ada termometer tanah. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah termometer batang. Nah, kenapa disebut termometer batang? Karena dia bentuknya berupa batang panjang, atau dia bentuknya seperti bentuknya batangan ya. Fungsinya dia untuk mengukur suhu zat cair. Jadi untuk termometer batang ini hanya digunakan untuk mengukur zat cair, tidak dapat digunakan untuk mengukur zat lainnya, tidak dapat mengukur benda yang sifatnya padat. Jadi hanya cairan saja yang dapat kita ukur menggunakan termometer batang. Nah, termometer batang ini ada dua jenis yang sering kita gunakan ya, yaitu ada termometer raksa dan juga ada termometer alkohol. Ya, untuk termometer raksa biasanya cairan yang digunakan di dalam termometer itu adalah berupa cairan raksa atau air raksa. Biasanya dapat kita lihat yaitu warnanya perak mengkilat, dan ketika cairan itu terkena panas maka cairan itu akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada termometer batang ini. Di sini untuk contoh dari termometer raksa dapat kita lihat bahwa warnanya ini dia lebih berwarna perak dan juga mengkilat. Ada bagian bawah di sini yang digunakan sebagai sensor suhunya untuk mengukur suhunya. Lalu di sini ada lekukan, ada juga yang biasanya tidak terlihat lekukan ini. Terus ada
zat cairnya ini yang berupa air raksa yang warnanya perak, ini mengkilat biasanya. Lalu di sini terdapat banyak skala dan juga anak-anak skala yang kecil, dan juga ada pipa kaca atau pipa kapiler untuk tempat zat raksanya tadi agar dapat naik atau turun. Nah, di sini di bawah biasanya ada yang namanya batas batas bawah dan juga ada batas atas. Kalau pada termometer ini sepertinya ini merupakan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Mengukur suhu tubuh kalau pada gambar ini ya. Jadi dia tidak berfungsi untuk mengukur larutan untuk yang ini. Akan tetapi yang biasanya kita sering pakai di laboratorium itu adalah termometer batang raksa yang dia itu lebih panjang daripada gambar ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Yang dia lebih panjang dan skalanya itu memiliki batas bawah 0 dan atasnya itu 100 atau 110 derajat Celcius. Nah, keuntungan menggunakan termometer raksa ini kita dapat gampang melihat warnanya. Lalu pemuaian zat raksanya juga lebih teratur. Lalu raksa ini merupakan penghantar panas yang baik. Raksa juga dia tidak dapat membasahi dinding dari pipa kapilernya. Lalu dia sangat peka terhadap perubahan suhu. Dan titik bekunya rendah serta memiliki titik didih yang tinggi. Sehingga kita dapat mengukur suatu cairan yang memiliki biasanya kalau raksa ini dapat kita gunakan untuk melakukan pengukuran di titik beku yang di suhu yang rendah maupun suhu yang agak tinggi di atas 100 derajat Celcius. Tetapi kalau untuk termometer batang memang biasanya hanya terbatas sampai dari 0 derajat Celcius sampai ke 100 maupun 120 atau 110 derajat Celcius saja. Untuk kekurangan sendiri, termometer raksa dia memiliki harga yang lebih mahal dan juga dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Untuk mengukur tadi untuk yang termometer batang ini dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah atau di bawah 0 derajat Celcius. Dan yang ini lagi yang lebih ditakutkan lagi, yang lebih berbahaya dari termometer raksa ini adalah zat raksanya itu dia bersifat toksik bagi tubuh kita. Jadi akan sangat berbahaya apabila termometer ini pecah lalu cairannya mengenai kulit kita. Nah, lalu yang kedua ada termometer alkohol. Biasanya untuk termometer alkohol dia berisi cairan alkohol. Nah, di sini cairan alkoholnya kalau yang biasanya kita temukan pada termometer itu dia sudah diberikan pewarna, yaitu pewarna merah. Nah, untuk termometer alkohol ini juga memiliki keuntungan, yaitu dia lebih peka dibandingkan zat raksa dan juga harganya lebih murah di sini. Dan dia tidak bersifat toksik seperti pada raksa. Jadi ketika termometer ini misalnya jatuh lalu pecah terus cairannya keluar mengenai kulit kita, dia tidak akan berbahaya seperti ketika kulit kita menyentuh air raksa pada termometer raksa. Nah, untuk kekurangannya dari termometer alkohol ini dia memiliki warna yang bening sehingga tadi dia memerlukan cairan pewarna untuk dapat mempermudah kita melihat kenaikan atau penurunan suhu pada termometernya. Nah, lalu kekurangan lagi yaitu dia alkoholnya ini dapat menempel pada dinding kaca. Nah, pengaruhnya apa? Kalau alkohol ini dia dapat menempel pada dinding kaca, dia dapat mengakibatkan cairannya itu dia dapat terputus-putus. Karena ada kalanya kita menemukan bahwa ketika kita pengukuran suatu zat itu setelah dia naik terus tiba-tiba turun lalu dia terputus cairannya. Nah, itu karena disebabkan oleh sifat alkohol yang tadi
yang dapat menempel pada dinding kapiler atau dinding kacanya pada pipa kapiler ini. Nah, secara umum untuk penggunaan termometer batang ini caranya biasanya langsung saja kita pegang secara vertikal pada batang, lalu kita masukkan ujung termometernya, yaitu ujung tabungnya ini, ke dalam cairan yang akan kita ukur. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan termometer ini yaitu termometer ini dia terbuat dari bahan kaca sehingga dia tidak dapat diperbaiki. Dia akan gampang pecah dan juga gampang rusak, sehingga untuk penggunaannya jangan sampai dibanting atau jangan misalnya dilemparkan, dan juga jangan diketukkan pada benda-benda yang keras. Lalu yang penting lagi dalam penggunaan termometer, jangan pernah menjadikan bulb atau tabungnya di sini sebagai tumpuan. Selalu lindungi bulb atau tabung ini dari benturan. Biasanya untuk meletakkan termometer dalam wadah atau berisi cairan yang akan kita ukur, dasarnya bulb ini, dasar dari tabung ini tidak boleh sampai menyentuh dari bahan atau wadah yang kita gunakan sebagai tempat pengukur cairan. Nah, lalu yang penting juga ini kita harus menentukan kira-kira berapa suhu tertinggi yang kita ukur menggunakan termometer ini. Apabila dia melebihi kapasitas, otomatis pengukuran tidak akan menjadi valid. Jadi ketika mau mengukur, kalau menggunakan termometer batang ini kan hanya sampai 100, 120 atau 130 saja. Untuk yang suhu melebihi 130, kita tidak dapat menggunakan termometer batang ini. Jadi kita menggunakan termometer lain yang memiliki suhu yang lebih tinggi dalam pengukurannya. Nah, selain termometer batang yang bisa kita gunakan, juga ada yang namanya termometer digital. Ini merupakan alat ukur suhu yang dirancang khusus dalam bentuk digital. Dia terdapat sensor yang digunakan bersamaan dengan termokouple untuk membaca nilai dari tahanan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya setelah dia menghasilkan tahanan, termokouple ini akan mengkonversi perbedaan tegangan antar dua logam yang berbeda ketika berada pada suhu tertentu, dikonversikan menjadi angka digital dan ditunjukkan pada layar layar termometernya, karena dia secara digital. Nah, keuntungan untuk penggunaan termometer ini, dia biasanya menunjukkan suhu yang lebih akurat kalau dibandingkan dengan termometer batang tadi. Jadi dia menunjukkan skala yang lebih tepat. Misalnya dalam suatu pengukuran kita mendapatkan apabila menggunakan termometer batang tadi, biasanya kan suhunya, untuk menunggu suhu itu stabil, untuk didapatkan skala suhu yang suhu dari cairan yang kita ukur, biasanya kita akan menunggu naik turunnya cairan alkohol maupun cairan raksa yang digunakan pada termometer kan. Nah, biasanya suhu ini kan untuk naik turunnya ini kan akan berlangsung sangat lama. Jadi kadang itu membuat kita menjadi melakukan kesalahan dalam melakukan pengukuran menggunakan termometer batang. Akan tetapi kalau menggunakan termometer digital, dia menghasilkan angka yang lebih akurat. Jadi memang berupa angka, tidak berupa skala, tidak berupa skala garis-garis seperti itu. Nah,
keuntungan lain dari menggunakan termometer digital ini yaitu kita dapat mengukur pada suhu yang lebih tinggi dari termometer batang. Jadi misalnya pada termometer batang batas atasnya itu hanya 130 derajat, untuk termometer yang digital biasanya kita dapat mengukur suhu di atas 130 derajat. Kan tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu harganya ini cenderung lebih mahal kalau dibandingkan dengan termometer batang. Sedangkan untuk cara penggunaan termometer digital ini sebenarnya secara umum sama, hanya perbedaannya tergantung pada jenis dari alat yang kita gunakan atau jenis termometer digital yang kita gunakan. Secara umum kita karena menggunakan termometer digital, otomatis yang pertama kita lakukan adalah dengan menyalakan termometernya, menyalakan alatnya. Setelah ditunggu skalanya stabil menunjukkan suhu lingkungan kita. Setelah itu langsung saja kita masukkan ujungnya atau memasukkan bagian sensor suhunya ini ke dalam larutan yang akan kita ukur. Ujungnya ini dalam larutan yang akan kita ukur. Lalu kita tunggu skala pada layar ini bergerak hingga dia terhenti dan juga stabil. Setelah terhenti dan stabil, nah itulah suhu yang kita dapat dalam pengukuran kita. Setelah melakukan pengukuran, setelah mendapatkan hasil yang stabil, lalu angkat sensor ini, keluarkan dari cairannya, lalu dibersihkan dan dibilas dengan Aquades, lalu dikeringkan dan selanjutnya kita simpan dalam keadaan mati tentunya. Lalu ada jenis termometer lagi yang ini juga bisa kita gunakan dalam sehari-hari, yaitu ada termometer klinis. Termometer klinis dia berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Pada termometer ini ada dua jenis termometer, yaitu ada klinis raksa dan juga klinis digital. Kalau klinis raksa dia memiliki skala dengan titik bawah biasanya 35 derajat Celcius dan juga titik atas sebesar 42 derajat Celcius. Nah, rentang skala pada termometer klinis ini biasanya didasarkan pada kisaran suhu tubuh kita. Nah, dan juga ada termometer klinis digital. Nah, biasanya ini sebenarnya sama, digunakan untuk mengukur suhu yang berkisar suhu tubuh kita, yaitu antara kalau untuk termometer digital ini berbeda-beda, bisa sampai 33 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Untuk cara penggunaannya, untuk termometer klinis ini, yang pertama untuk yang manual atau yang termometer klinis raksa, ini pastikan suhu menunjukkan suhu di bawah 35 derajat Celcius. Lalu setelah suhunya sudah benar, pasang termometer pada lipatan tubuh kita sekitar kurang lebih 5 menit, lalu kita amati suhu yang ditunjukkan oleh skala termometernya. Sedangkan untuk termometer yang digital, kita dapat langsung menggunakan saja dengan menyalakan alatnya. Setelah alat ini dinyalakan, lalu letakkan pada lipatan tubuh kita hingga suara alarmnya atau suara detektornya itu berbunyi. Nah, ketika suhu ini berhenti bergerak atau sudah tidak terjadi perubahan suhu, maka detektor atau alarm ini akan berbunyi dan menunjukkan suhu tubuh kita pada saat pengukuran itu. Nah, lalu ada yang namanya termometer dinding atau termometer ruang. Biasanya dia banyak ditempelkan di dinding-dinding suatu ruangan untuk mengukur suhu suatu
ruangan tersebut. Nah, dia juga dapat berupa manual atau yang menggunakan alkohol atau raksa maupun berupa digital. Untuk rentang suhu pada termometer dinding ini dia lebih lebar, yaitu dia memiliki batas bawah yaitu bisa mencapai minus 50 derajat Celcius hingga nanti batas atasnya sebesar 50 derajat Celcius. Ini didasarkan pada kondisi ruangan, sehingga tidak mungkin kondisi ruangan itu dapat mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, karena kalau kita berada pada ruangan yang di atas 50 derajat Celcius itu otomatis kita tidak dapat bertahan di dalam suatu ruangan itu. Tetapi mengapa dia batas bawahnya hingga 50 derajat Celcius? Karena ketika pada suatu musim tertentu, suatu keadaan tertentu itu kan bisa juga mengakibatkan suhu lingkungan kita atau suhu ruangan kita ini menjadi lebih dingin. Misal saja ketika kita berada di dalam laboratorium yang khusus untuk menyimpan alat-alat yang harus disimpan pada suhu dingin. Nah, biasanya kita pada freezer biasanya ada dalam penyimpanan bahan atau penyimpanan bahan khusus untuk suhu yang sangat rendah. Biasanya dia bisa menggunakan termometer dinding ini yang biasanya ditempel untuk menjaga suhunya juga untuk agar konstan tetap seperti itu. Jadi apabila terjadi kenaikan atau penurunan suhu bisa kita lihat pada termometer dindingnya. Untuk cara kerjanya ini dia lebih gampang karena termometer biasanya langsung dipasang saja pada ruangan, lalu nanti suhu ruangan akan ditunjukkan oleh skala termometer. Nah, ini yang paling sering kita lihat beberapa bulan terakhir ini, ada yang namanya termometer infrared atau termometer inframerah. Dia berfungsi untuk mengukur suhu suatu benda tanpa menyentuh objeknya. Nah, alat ini akan menyerap radiasi elektromagnetik atau menyerap sinar inframerah yang dipantulkan oleh objek. Nah, pada termometer inframerah di sini dia akan menembakkan suatu sinar inframerah. Lalu sinar inframerah tersebut atau radiasi elektromagnetik tersebut akan dipantulkan oleh objek dan kembali lagi ke dalam sensor di termometer inframerah ini. Jadi semakin panas benda yang diukur, molekul akan semakin aktif. Jadi molekul dari suatu benda tersebut apabila semakin panas maka molekulnya akan semakin aktif dan juga menyebabkan sinar inframerah yang telah ditembakkan akan dikembalikan atau dipantulkan juga semakin banyak pula. Lalu sinar yang telah dipantulkan akan menembus ke dalam lensa termometer. Dari menembus lensa termometer akan dihantarkan ke dalam detektor suhu pada termometer atau yang biasanya disebut dengan termobil untuk diubah energi panas tersebut menjadi energi listrik sehingga dapat ditampilkan pada layar dan menunjukkan angka suhu dari benda yang diukur. Untuk cara kerjanya di sini, pastikan alatnya sudah dinyalakan, lalu tunggu hingga skalanya stabil, lalu tembakkan sinar dengan menekan tombol, dan tunggu saja hingga layarnya menampilkan suhu objek. Lalu ada lagi termometer yang di sini yang agak berbeda, yaitu dia termometer tanah atau soil thermometer, yang fungsinya dia hanya untuk mengukur suhu tanah saja, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu larutan atau cairan dan juga tidak dapat mengukur suhu tubuh kita karena dia hanya berfungsi untuk mengukur tanah. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri sebenarnya sama dengan termometer digital ya.
yaitu dia menggunakan prinsip kerja termokouple seperti pada termometer digital. Untuk cara kerjanya atau cara pemakaiannya di sini pada termometer ini, untuk yang manual kan termometer tanah juga ada yang manual dan juga ada yang digital. Untuk manual bisa langsung saja kita tancapkan ujung termometer pada tanah dalam kedalaman tertentu. Setelah itu jarum akan bergerak. Ketika jarum berhenti bergerak, disitulah kita dapat mendapatkan suhu dari satu tanah yang kita ukur. Untuk yang digital hampir sama, hanya saja kita nyalakan dulu alatnya dengan menekan tombol on, lalu kita tancapkan ujungnya ke tanah hingga nanti skalanya ditunjukkan oleh layar. Nah, ada beberapa alat ukur suhu lain yang biasanya kita gunakan juga. Di sini ada yang namanya hygrometer. Biasanya kalau untuk melihat kelembapan dari keadaan sekitar atau dari suatu lingkungan, biasanya kita menggunakan hygrometer. Nah, dalam alat yang namanya hygrometer ini juga kita dapat mengukur suhu dari lingkungan yang kita ukur. Jadi dalam alat ini biasanya juga disebut dengan termohygrometer, sehingga dia dapat mengukur suhu. Di sini ada skala pembentuk suhu, pengukur suhu ini, dan juga mengukur kelembapan. Lalu ada juga menggunakan pH meter. Nah, apabila kita menggunakan pH meter, kita juga dapat mendapatkan suhu dari larutan yang kita ukur. Biasanya ada di bagian bawah dari pH-nya di sini. Lalu juga ada anemometer yang biasanya kita gunakan untuk melihat kecepatan angin. Biasanya di bawahnya juga ada menunjukkan suhu dari lingkungan yang saat itu kita ukur juga kecepatan anginnya. Jadi di samping kita mendapatkan data kecepatan angin, kita juga mendapatkan data suhu dari suatu lingkungan yang kita ukur. Nah, biasanya dalam melakukan pengukuran atau pencatatan suhu menggunakan alat-alat ini, menggunakan termometer ini, biasanya terjadi yang namanya beberapa kesalahan. Nah, biasanya sumber-sumber kesalahan ini disebabkan karena adanya time constant effect atau waktu untuk mencapai konstan dari stabil. Ini biasanya memang membuat pengukuran kita menjadi kurang valid atau agak rancu ya, karena biasanya tadi seperti suhu, misalnya naik turunnya suhu itu juga mempengaruhi penglihatan skala kita dan juga menyebabkan kesalahan pada pengukuran pada saat itu. Lalu ada thermal capacity, di mana suhu thermal capacity ini dia disebabkan oleh suhunya. Lalu ada pressure atau tekanan. Jadi ada tekanan dari pengukuran suhu yang kita lakukan, biasanya juga akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan juga. Lalu tadi cairan yang terputus, misalnya pada termometer batang tadi, cairan yang terputus ini akan mempengaruhi hasil dari besaran suhu yang kita dapatkan atau besaran angka yang kita dapatkan dalam melakukan pengukuran. Lalu ada juga yang ini biasanya sering juga terjadi pada mahasiswa, yaitu kesalahan pembacaan dan kesalahan pencelupan. Untuk kesalahan pembacaan biasa mungkin karena mahasiswa juga baru pertama kali memakai atau
waktu memakai itu terburu-buru, atau juga karena beberapa faktor lain yang mengakibatkan mahasiswa atau seseorang melakukan kesalahan pembacaan. Kalau untuk kesalahan pencelupan biasanya pada termometer digital. Di situ kadang ketika kita hidupkan itu kita tidak melihat terlebih dahulu skala waktu itu menunjukkan apakah sudah konstan atau belum, lalu tiba-tiba dimasukkan saja ke dalam larutan. Nah, itu biasanya mempengaruhi pembacaan skalanya dari termometer tersebut. Lalu untuk penyimpanan dan pemeliharaan dari termometer, yang pertama yaitu kita harus meletakkan pada posisi yang horizontal dari alat-alat ini. Hindari dari ban, atau kalau bisa di atasnya jangan ada barang-barang lagi, dan juga hindari tekanan terhadap bulb. Ini kalau ini biasanya pada termometer batang ya. Jadi apabila menyimpan harus pada posisi yang horizontal atau posisi tertidur, seperti inilah istilahnya ya. Jangan dalam posisi vertikal atau berdiri, karena kalau berdiri misalnya ini ada bulb, nah ini biasanya dapat menyentuh rak atau dinding pada tempat yang kita gunakan untuk melakukan penyimpanan. Lalu hindari adanya getaran dan jangan sampai menggelinding. Nah, biasanya untuk alat-alat yang kecil-kecil seperti ini, yang seperti termometer batang, termometer yang menggunakan air raksa maupun alkohol, itu biasanya kan lebih gampang menggelinding. Nah, itu jangan sampai menggelinding. Kalau bisa kita tempatkan pada suatu wadah tertentu yang menyebabkan dia tidak dapat menggelinding. Nah, ini akan lebih baik. Nah, sedangkan untuk termometer organik ini yang menggunakan cairan berupa cairan organik ya. Ini jarang sekali kita gunakan. Yang lebih sering kita gunakan kan hanya alkohol dan juga raksa ya. Jadi kalau untuk yang menggunakan termometer organik, biasanya kita harus melindunginya dari sumber cahaya, karena menyebabkan kualitas cairannya ini akan menurun dan mengakibatkan nanti pengukuran kita akan menjadi tidak valid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran pH. Nah, untuk konsep pH dulu kita pelajari. pH atau biasanya atau singkatan dari power of hydrogen merupakan derajat keasaman yang menyatakan tingkat keasaman dari suatu larutan. Nah, biasanya pembawa sifat asam dalam suatu larutan adalah ion H+. Semakin besar ion H+-nya, maka semakin asamlah larutan. Biasanya menyebabkan nilai pH yang semakin kecil. Nah, pH suatu larutan yang asam akan berada di bawah skala 7 atau kurang dari 7. Nah, pH ini menyatakan konsentrasi ion H+. Secara teoritis, ini biasanya diukur dari negatif logaritmik konsentrasi ion H+, atau kita sebut saja dengan pH sama dengan min log dari H+. Min log H+. Jadi jika kita konversikan lagi, kita ubah lagi untuk mendapatkan nilai H+ di sini sama dengan 1 kali 10 pangkat min N. Untuk perhitungan ini, maka pH yang kita dapatkan adalah sebesar pangkat dari ininya, yaitu pH sama dengan N. Apabila H+ sama dengan A dikali 10 pangkat min N, maka pH-nya adalah N min log A. Jadi untuk mengukur pH dapat kita gunakan rumus ini. Untuk mengukur H+, kita dapat menggunakan rumus ini. Untuk mengukur H+, kita dapat rumus ini.
Jadi jika pH itu sama dengan N, maka untuk mengukur H+ adalah 10 pangkat min pH-nya. Untuk mendapatkan H+-nya sama dengan 10 pangkat min pH-nya. Ini satuannya. Lalu ada konsep pOH. pOH ini untuk menyatakan larutan dalam keadaan basah. Jadi pOH ini analog dengan pH, jadi hampir sama dengan pH, yaitu dalam larutan yang bersifat basah, konsentrasi ion OH ini OH- juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu dengan dinyatakan sebagai pOH. Kalau pada larutan asam kita menggunakan pH karena yang kita ukur adalah H+-nya. Kalau yang pada basah kita OH-nya. Biasanya untuk suatu kebasahan dari larutan atau sifat basah dari larutan, lazimnya juga dinyatakan dengan pH. pH larutan yang basah biasanya memiliki angka atau indikator lebih dari 7. Karena pH yang 7 biasanya disebut dengan pH netral. Untuk pH yang kurang dari 7, biasanya dia bersifat asam. Sedangkan pH yang lebih dari 7 biasanya dia bersifat basah. Semakin tinggi pH-nya maka semakin bertambah pula dia sifat basahnya. Nah, pengukuran dari OH yang ada di dalam satu larutan di sini dinyatakan dengan min log OH-. Sama dikonversikan untuk mengukur pOH ini dikonversikan dari rumus ini. Jadi untuk mengukur OH- ini sama dengan apabila OH- ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat min N, maka pOH adalah N. Diambil dari pangkatnya. Apabila OH- ini A dikali 10 pangkat N, maka pOH adalah N min log A. Nah, sebaliknya untuk mengukur OH- di sini, jika pOH sama dengan N, maka OH- adalah 10 pangkat min N atau 10 pangkat min pH. Biasanya untuk konsep-konsep seperti ini banyak sudah kita dapatkan pada perkuliahan kimia umum maupun kimia organik ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan secara umum saja untuk konsep pH dan juga konsep pOH. Tidak menjelaskan secara detail karena sudah dibahas di kuliah kimia maupun kuliah kimia organik. Nah, lalu dalam penggunaan satu larutan yang memiliki pH tertentu, biasanya ada yang namanya larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, ini merupakan larutan yang dia dapat mempertahankan nilai dari pH tertentu. Nah, larutan penyangga ini bisa disebut larutan buffer ini biasanya disebut juga dengan larutan penyangga maupun larutan dapar ya. Nah, di sini larutan buffer atau penyangga itu ada dua, yaitu larutan yang penyangga asam atau larutan buffer asam, dan juga ada larutan buffer basah. Kalau larutan penyangga asam atau larutan buffer asam, dia mengandung asam lemah dan juga basa konjugasinya. Nah, fungsinya apa? Untuk mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu sekitar di bawah 7. Lalu biasanya larutan buffer asam ini berupa asam lemah dan juga garamnya. Contohnya seperti ini. Dan juga selain dia berupa asam lemah dan garamnya, dia juga dapat berupa asam lemah dalam jumlah yang berlebih dengan basa kuat. Jadi campuran dari asam lemah dalam jumlah berlebih dan juga campuran dengan basa kuat. Ini contohnya. Lalu untuk larutan penyangga atau larutan buffer basah, dia mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya. Hampir sama dengan larutan asam. Kalau larutan asam dia mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya. Sedangkan untuk larutan penyangga basah atau buffer basah, dia mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya. Fungsinya untuk mempertahankan pH pada daerah basah atau pada pH yang tetap basah di atas 7 biasanya.
Nah, untuk buffer basa ini dia dapat berupa basa lemah dengan garamnya. Contohnya ini, dan juga dapat berupa basa lemah dengan jumlah berlebih dan juga dicampur dengan asam kuat. Nah, contohnya seperti ini. Untuk penentuan pH, di sini pengukuran pH larutan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu menggunakan indikator kertas, ini yang paling sering kita gunakan ketika SMA atau SMP ya. Lalu ada larutan indikator dan juga menggunakan pH meter. Yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, indikator kertas merupakan kertas khusus yang dapat kita gunakan untuk mendeteksi pH suatu larutan. Jadi ada dua jenis indikator kertas yang sering kita gunakan, yaitu ada kertas lakmus dan juga ada yang namanya kertas indikator universal. Untuk kertas lakmus dia biasanya warnanya ada dua, ada lakmus merah dan juga lakmus biru di sini. Fungsinya hanya sebagai pendeteksi sifat larutan. Jadi dia tidak dapat mengukur nilai pH dari suatu larutan, hanya mendeteksi sifat larutannya. Untuk melihat suatu larutan itu bersifat asam atau bersifat suatu basah, itu berdasarkan dari perubahan kertas lakmus yang kita celupkan pada larutan yang akan kita ukur. Nah, biasanya kertas lakmus yang merah ini akan berubah menjadi warna biru dalam larutan basah. Untuk mendeteksi suatu larutan itu, termasuk larutan basah atau larutan asam, kita bisa menggunakan lakmus merah maupun lakmus biru. Untuk lakmus merah, apabila dimasukkan ke dalam larutan basah, dia akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan lakmus biru akan ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah menjadi merah. Apabila kertas lakmus biru ini dimasukkan ke dalam larutan basah, otomatis dia tidak akan berubah warna, akan tetap menjadi warna biru. Sama seperti pada lakmus merah. Jadi kertas lakmus ini hanya digunakan untuk menentukan sifat larutan, apakah larutan ini asam atau basah. Sedangkan untuk indikator universal, dia berupa kertas yang dengan beberapa indikator warna. Biasanya indikator warnanya ada 4 atau bisa lebih tergantung dari indikator universal yang kita gunakan. Nah, biasanya dia ini indikator warna pada indikator universal ini berupa campuran beberapa zat warna dengan komponen utamanya berupa timol biru, ada metil merah, bromotil biru, dan juga ada fenol phthalein yang nantinya akan bereaksi menghasilkan perubahan warna dalam skala pH 0 hingga 14. Nah, biasanya ini memiliki 4 warna. Ini ada 4 warna atau lebih, itu tergantung dari jenis indikator universal yang kita gunakan. Akan tetapi yang paling sering kita gunakan adalah yang ini, yang memiliki 4 warna. Nah, ini nantinya akan berubah-ubah warna awalnya seperti ini, akan berubah-ubah sesuai dari nilai pH dari larutan yang kita ukur. Nah, cara pemakaian dari indikator universal biasanya kita ambil satu ini, lalu kita celupkan ke dalam larutan setelah beberapa sekitar 1 menit gitu. Setelah itu kita keluarkan, lalu kita sandingkan dan kita bandingkan warnanya pada ini indikatornya, warna indikator. Di sini perubahan warna yang paling mendekati atau yang paling mirip itulah nilai pH yang kita dapatkan. Jadi misalnya warna ini sudah berubah menjadi misalnya ini yang awalnya hijau, dia berubah menjadi oranye banget. Lalu yang ini awalnya oranye, dia berubah menjadi hijaunya seperti ini. Lalu yang ini hijau berubah menjadi agak coklat seperti ini, dan ini yang oranye dia berubah menjadi lebih gelap seperti ini. Itu artinya larutan yang kita ukur dia memiliki pH. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Jadi tinggal kita celupkan, lalu kita
samakan warnanya dengan di sini, sehingga untuk kita dapatkan pH-nya. Tapi ini juga memiliki kekurangan ya, tidak dapat mengukur pH secara tepat, dan juga banyak asumsi-asumsi penglihatan yang di situ tercampur dan menyebabkan pengukuran pH menjadi kurang valid. Nah, lalu ada yang namanya larutan indikator di sini. Larutan indikator ini merupakan senyawa yang biasanya ditambahkan ke dalam larutan dalam jumlah yang kecil untuk mengetahui kisaran pH satu larutan yang kita ukur. Biasanya larutan yang kita ukur akan memberikan warna sesuai dari kondisi dari larutannya, bisa bersifat asam, basa maupun netral. Nah, untuk larutan indikator ini biasanya kita gunakan berupa asam atau basa organik lemah. Biasanya larutan ini juga tidak ikut bereaksi, dia hanya berfungsi sebagai pendeteksi kondisi keasaman saja. Jadi ketika kita tambahkan si larutan indikator kepada larutan yang akan kita gunakan, akan terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna ini tidak mempengaruhi larutan yang kita gunakan, dan perubahan warna ini juga nantinya tidak akan menyebabkan reaksi yang berbeda dari larutan yang semula kita gunakan. Ada beberapa larutan indikator di sini. Ada methyl orange, methyl red, bromotil blue, litmus, phenolphthalein, ada indigo carmine. Nah, ini menunjukkan warna yang berbeda-beda. Untuk methyl orange, apabila kita teteskan ke dalam larutan asam akan menunjukkan warna merah, dan ketika kita teteskan ke larutan yang bersifat basa akan menunjukkan warna kuning. Ini berbeda-beda tiap jenis larutan indikatornya, dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya ada alat ukur yang lebih canggih, istilahnya dia lebih mendapatkan hasil yang lebih valid seperti itu, yaitu menggunakan pH meter. Nah, pH meter ini merupakan alat yang mengukur pH larutan dengan ketelitian yang tinggi. Biasanya didapatkan nilai pH yang lebih akurat. Pada pH meter digital biasanya terdapat elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH. Nah, kebanyakan pH meter yang kita gunakan sekarang ini adalah pH meter digital ya, sehingga kita akan lebih banyak membahas mengenai pH meter digital ini. Pada pH meter digital tadi terdapat elektroda khusus untuk mengukur pH-nya yang terhubung dari suatu alat elektronik yang dapat menampilkan nilai pH pada layar alatnya. Nah, pada pH meter dia terdapat dua elektroda, yaitu elektroda gelas atau elektroda kaca untuk mengukur larutannya, untuk mengukur keasaman atau mengukur pH dari larutannya, dan juga ada elektroda pembanding atau elektroda referensi sebagai pembanding dalam penentuan pH. Prinsip dari pH meter sendiri dia didasarkan pada potensial elektrokimia ion H+ yang terjadi antara larutannya yang terdapat di dalam elektroda gelas atau pada membran gelas atau elektroda kaca yang sebelumnya telah diketahui dibandingkan dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui, atau dibandingkan dengan larutan yang kita ukur. Nah, jadi pada pH meter kita akan menemukan ada dua elektroda, yaitu yang pertama ada elektroda kaca di sini yang ada cembungannya, ada bulbnya, dan juga ada yang namanya elektroda pembanding di sini yang tidak ada bulbnya. Nah, pada elektroda kaca dia akan memiliki lapisan tipis gelembung kaca. Nah, pada bulb ini yang nantinya akan berinteraksi dengan ion H+ yang ukurannya relatif kecil dan juga dia sifatnya aktif, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ion H+ dengan larutan sekitar. Jadi di dalam bulb ini dia memiliki larutan, yaitu dia berisi larutan KCl. Nah, di sini ketika dimasukkan ke dalam
larutan yang belum diketahui berapa pH-nya, maka dia akan terjadi pertukaran ion H+ dari dalam kaca ini, larutan dalam kaca akan saling bertukar dengan larutan yang ada di luar kacanya atau larutan yang kita ukur. Nah, dari sinilah prinsip terjadi pembacaan atau untuk mengetahui pH larutan yang kita ukur, yaitu dengan cara suatu elektroda gelas tadi akan mengukur potensial elektrokimia ion H+-nya, ion H+ yang masuk dan saling bertukar tadi, atau mengukur potensial hidrogen dari larutan yang kita ukur. Jadi setelah bulb ini kita masukkan, elektroda ini kita masukkan ke dalam satu larutan, akan terjadi di sininya akan terjadi pertukaran ion H+. Nah, apabila kita perbesar ini bahwa ketika suatu larutan yang kita ukur adalah berupa larutan asam, maka terjadi pertukaran ion H+, jadi ion H+ akan masuk ke dalam sini, terjadi pertukaran dari ion H+ yang berada di luar kaca ini akan masuk ke dalam kaca. Sedangkan apabila larutan yang kita ukur adalah basah, maka pertukaran terjadi, yaitu ion H+ yang ada di dalam akan keluar menuju ke larutan. Seperti itu. Nah, untuk macam-macam pH meter, di sini ada banyak sekali ragam dari pH meter yang bisa kita gunakan. Ada yang pertama, yaitu ada pH meter yang dia bisa dibawa kemana-mana, jadi tidak harus digunakan pada suatu tempat tertentu. Nah, seperti ini. Lalu ada yang namanya pH sphere. Di sini dia juga pH meter, akan tetapi dia tidak menggunakan elektroda yang seperti ini. Elektrodanya ada pada ini, pada sini, bagian sininya. Nah, ini ujungnya berbentuk lancip atau seperti tombak ini. Untuk fungsi dari pH sphere sendiri, kalau yang seperti ini fungsinya dia dapat mengukur tidak hanya larutan atau tidak hanya cairan, dia dapat dimasukkan atau menembus ke benda-benda yang sifatnya tidak padat, misalnya saja seperti buah-buahan atau daging yang tidak terlalu keras seperti itu. Jadi kita dapat misalnya mengukur pH dari daging menggunakan alat ini, mengukur pH dari misalnya dari buah apel kita gunakan alat ini. Lalu ada yang namanya pH tester. Ini dia versi yang lebih simpel dari pH meter yang seperti ini ya. Jadi menggunakan satu genggaman tangan aja dia bisa dapat mengukur pH dari larutan. Kalau yang ini untuk larutan, ini juga larutan, ini larutan. Nah, ada juga lagi pH meter yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang pH meter seperti ini biasanya kita tidak dapat bawa kemana-mana, jadi untuk mengukurnya hanya pada satu tempat saja. Seperti ini. Biasanya hanya ada pada hanya di dalam lab ya, tidak dibawa kemana-mana. Kalau yang pH meter seperti ini kita kan bisa bawa, misalnya ketika kita melakukan praktikum di luar ruangan atau di luar lab, kita bisa membawa pH meter yang seperti ini, atau juga menggunakan pH tester seperti ini ketika kita melakukan pengukuran di luar ruangan atau di luar laboratorium. Nah, untuk cara penggunaan dari pH meter, yang pertama pastikan alat dalam keadaan nyala, tentunya dengan menekan tombol on. Nah, setelah itu bila perlu kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum pemakaian alat agar hasilnya itu lebih valid. Biasanya kalibrasi digunakan menggunakan buffer pH, yaitu buffer pH asam, netral, dan juga basa. Jadi kalibrasi biasanya dilakukan dengan setelah menyalakan alatnya, lalu elektroda dari pH meternya kita masukkan ke dalam buffer pH asam. Setelah itu kita cek apakah benar pH yang
kita ukur dengan buffer pH yang sudah kita buat, apakah sama. Nah, kalau sudah sama, kita lanjutkan, kita cek untuk buffer pH yang netral. Setelah menunjukkan angka yang sama, kita ganti ke buffer pH yang basah. Nah, seperti itu untuk kalibrasinya. Nah, setelah kita menyalakan, lalu kalau misalnya kita perlu melakukan kalibrasi, ya kita kalibrasi terlebih dahulu, lalu setelah kalibrasi kita baru memasukkan elektrodanya ke dalam larutan yang akan kita ukur pH-nya. Lalu kita tunggu skalanya hingga stabil. Setelah stabil, kita catat skalanya. Setelah selesai, nah kita angkat elektroda dari larutan, kita cuci elektrodanya dengan larutan khusus, atau kita bilas dengan air atau aqueduct. Dan setelah itu jangan lupa untuk dikeringkan, lalu disimpan. Pastikan penyimpanannya dalam keadaan mati atau off. Untuk perawatannya sendiri, yang pertama pastikan untuk membersihkan elektroda setelah digunakan, itu wajib ya hukumnya. Lalu kita lakukan untuk pembersihan, dapat dilakukan pencucian elektroda dengan larutan elektroda khusus, misalnya KCl3M dengan pH yang 0, pH menunjukkan pH 0. Lalu setelah itu kita lakukan pembilasan elektroda dengan air atau dengan aqueduct, agar sisa-sisa larutan yang kita ukur sebelumnya itu larut dan juga bisa hilang. Lalu dikeringkan dengan tisu maupun dengan lap yang lembut. Kita tutup elektrodanya dengan tutup dari alatnya secara hati-hati, jangan sampai mengenai elektroda atau merusak elektroda atau menggesek elektrodanya. Nah, agar alat yang kita gunakan atau pH meternya itu lebih awet, kita harus melakukan kalibrasi secara berkala. Ini tergantung dari alatnya masing-masing ya. Yang penting rutin saja melakukan kalibrasi. Lalu untuk penyimpanannya harus kita simpan dalam box yang biasanya disertakan saat pembelian. Itu kan box khusus untuk penyimpanan dari pH meter. Lalu penyimpanannya juga dalam suhu yang tidak terlalu panas atau tidak di atas 50 derajat Celcius. Dan ini pastikan penggunaan alat-alat pH meter ini tepat pada sampel yang tepat pula. Nah, misalnya tadi kan ada pH meter yang dapat digunakan hanya untuk cairan dan juga dapat untuk digunakan pada benda yang sifatnya padat. Nah, kalau misalnya kita paksa alat yang kita gunakan untuk cairan untuk mengukur benda padat, otomatis nanti hasil pH-nya bisa jadi tidak keluar atau menunjukkan skala yang tidak valid. Nah, selain itu ada pH meter lain, yaitu yang dia dapat berfungsi untuk mengukur pH pada tanah. Nah, biasanya alat ini sangat banyak digunakan oleh pertanian maupun kita yang berada di skala lab yang melakukan penelitian tentang tanah. Untuk prinsip dari alat ini biasanya menggunakan elektroda, tetapi elektrodanya berbeda dengan komponen elektroda pada pH meter yang biasanya yang untuk larutan. Ya. Penggunaannya ya lebih sederhana. Pastikan alat ini dalam keadaan baik, lalu skalanya menunjuk pada keadaan normal, lalu kita tancapkan pada tanah pada kedalaman tertentu. Kita tunggu hingga jarum yang bergerak menjadi lebih stabil. Nah, disitulah setelah stabil kita dapatkan angka dari pH tanah yang kita ukur. Penyimpanannya juga setelah kita memakai harus dibersihkan dulu bagian bawahnya hingga tidak ada tanah yang menempel atau tanahnya sehingga bagian bawahnya itu bersih dari tanah dengan lap atau tisu. Lalu kita simpan pada lemari yang kering dan juga aman. Ya, demikian penjabaran mengenai materi kuliah kita hari ini tentang pengukuran temperatur dan juga pH. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.